Halo, Assalamualaikum Sobat Sehat. Jumpa lagi di podcast Kapsul, Percakapan Profesional dan Solusi Kesehatan RSUD Sidoarjo. Dengan saya Livia Della. Senang sekali siang ini saya bisa menyapa Sobat Sehat yang pastinya sudah antusias dengan topik pembahasan kita kali ini. Baik, sudah hadir di tengah-tengah kita narasumber yang sangat ditunggu-tunggu, yaitu Dr. Aditya Pramanta, spesialis urologi. Selamat siang, Dokter. Selamat siang, Mbak Livia. Selamat siang, Sobat Sehat semua. Terima kasih, Dokter, sudah menyempatkan hadir di podcast kali ini. Siang hari ini, topik pembahasan kita sangat menarik, yaitu membahas tentang salah satu layanan unggulan di RSUD Sidoarjo, yaitu mengatasi batu ginjal tanpa operasi dengan terapi ESWL. Baik, pertama-tama Dokter, saya mau menanyakan tentang apa sih Dok penyebab seseorang itu bisa mengalami penyakit batu ginjal? Ya, oke Mbak Livia, Sobat Sehat semua. Jadi penyakit batu ginjal itu merupakan satu dari 3 besar penyakit yang paling sering kami temukan khususnya di poliklinik atau di rawat jalan. Dan mungkin juga di seluruh dunia dia juga termasuk 3 besar. Nah, kalau ditanya apa sih penyebabnya? Penyebabnya itu multifaktorial, artinya disebabkan oleh banyak faktor. Yang pertama juga ada faktor lifestyle ya. Jadi apa yang kita makan, apa yang kita konsumsi ya, baik itu makanan maupun minuman itu sangat mempengaruhi juga. Contohnya juga kebiasaan minum kita ya, apabila kita kurang mencukupi kebutuhan cairan sehari-hari itu juga salah satu faktor resiko. Selain itu juga dipengaruhi dari aktivitas. Nah, kebanyakan orang yang menderita penyakit batu ginjal itu disebabkan karena kurangnya aktivitas fisik sehari-hari. Jadi mereka-mereka yang bekerjanya mungkin lebih banyak duduk di perkantoran mungkin. Nah, jadi jarang berolahraga itu ternyata memang memiliki resiko yang lebih besar terhadap menderita batu ginjal. Selain itu ada juga faktor yang mungkin juga akan susah dihindari, yaitu faktor genetik. Jadi kalau misalnya ada seseorang yang menderita penyakit batu ginjal, nah keturunannya juga mempunyai resiko yang serupa untuk menderita batu ginjal. Jadi penyebabnya multifaktorial, tidak harus satu, bisa jadi beberapa faktor tersebut. Gitu. Untuk penyakit batu ginjal ini gimana sih Dok cara mengatasinya? Sebenarnya kalau ditanya bagaimana sih cara mengatasinya, itu modalitas terapinya sudah sangat banyak ya. Jadi baik dari tata laksana secara pembedahan maupun yang bukan pembedahan, baik itu secara medikamentosa atau pemberian obat-obatan ataupun secara tindakan dengan yang kita sebut minimal invasif ya. Jadi tindakan tanpa pembiusan dan tanpa pembedahan. Jadi modalitas terapinya masih cukup banyak untuk tata laksana batu ginjal ini. Kalau tindakan yang pembedahan kan sudah umum ya Dok. Ya. Nah, yang tanpa pembedahan itu bisa dijelaskan Dok apa itu? Kalau untuk tata laksana batu ginjal tanpa pembedahan, mungkin Sobat Sehat juga mungkin sudah banyak mendengar atau pernah melihat ya di berbagai literatur atau berbagai media, itu ada yang kita sebut dengan ESWL. Jadi ESWL itu adalah singkatan dari extracorporeal shockwave lithotripsy. Maksudnya apa? Maksudnya adalah kita menghancurkan batu di dalam ginjal dengan cara mengirimkan gelombang kejut ya, yang difokuskan kepada titik batu tersebut melalui, biasanya kita bisa menggunakan USG ataupun dengan dengan X-ray untuk melihat lokasi batunya di mana, kemudian kita kirimkan gelombang energi tersebut untuk menghancurkan batunya. Tentunya terapi ini dilakukan tanpa pembiusan secara umum maupun secara spinal. Jadi pembiusannya itu kita sebut lokal anestesi. Jadi hanya diberikan obat-obatan penghilang nyeri sebelum tindakan supaya untuk meminimalkan rasa nyerinya. Kemudian juga pasien tidak perlu rawat inap, jadi bisa
langsung pulang pulang. setelah tindakan selesai. Gitu. Biasanya recovery-nya berapa lama, Dok? Kalau untuk recovery-nya terbilang cukup cepat ya. Jadi setelah tindakan, pasien biasanya kami posisikan 30 menit untuk beristirahat terlebih dahulu, Ya. sambil kita evaluasi apakah ada keluhan ataupun komplikasi yang mungkin bisa terjadi setelah tindakan langsung. Kalau 30 menit nggak ada masalah, nggak ada keluhan, pasien bisa pulang. Nah, biasanya saat di rumah atau setelah pasien sudah pulang, ada beberapa keluhan yang memang yang akan dirasakan pasien, misalnya nyeri ya, nyeri karena pasti nyeri itu pasti akan terasa, tapi umumnya nyerinya masih bisa ditolerir. Jadi bukan yang nyeri terus-terusan gitu, enggak. Ya. Kemudian yang paling sering yang dikeluhkan pasien adalah kencingnya berwarna kemerahan. Nah ini wajar karena memang ketika gelombang energi itu masuk ke dalam ginjal itu sebenarnya ginjal pun terluka. Secara minor itu dia ada trauma pada ginjal. Nah, itu akan menyebabkan perdarahan kecil yang terjadi yang akan keluar lewat kencing. Itu tidak perlu dikhawatirkan. Itu akan hilang dengan sendirinya. Tuh. Tapi karena ada keluhan tadi setelah ada tindakan, apa treatment untuk keluhan itu? Biasanya kami akan menyarankan pasien untuk beristirahat sejenak, kemudian mengkonsumsi air putih, mungkin sehari kami anjurkan sesuai dengan anjurannya itu kan kita harus konsumsi air putih itu kurang lebih 2,5 liter sehari. Tapi kalau misalnya habis tindakan SWL, ya minum aja sebanyak-banyaknya, nanti dia akan hilang sendiri keluhan kencing merahnya itu. Baik. Dari treatment ESWL ini apa ada kontraindikasi, dokter? Ya, tentunya setiap tindakan itu pasti ada indikasi dan ada kontraindikasinya ya. Kalau untuk tindakan ESWL sendiri, memang tidak bisa kami kerjakan pada pasien-pasien yang memang ada gangguan kardiovaskuler. Jadi contoh pasien dengan gangguan irama jantung ataupun dengan pasien-pasien dengan penyakit jantung koroner yang belum terkontrol penyakitnya, ataupun mereka-mereka yang juga mengkonsumsi obat pengencer darah. Karena ditakutkan ketika terjadi komplikasi berupa kencing merah tersebut, takutnya karena ada efek obat pengencernya jadi nggak berhenti-berhenti gitu, sehingga menimbulkan komplikasi yang lain. Jadi memang itu salah satu indikasinya. Kemudian juga ada beberapa kontraindikasi yang tidak memungkinkan kita untuk melakukan ESWL. Contohnya pasien dengan kelainan bentuk pada ginjalnya yang sehingga tidak memungkinkan untuk kita melakukan tindakan SWL karena hasilnya pasti akan jelek gitu. Jadi beberapa kondisi atau komorbiditas yang lain itu masih bisa kita lakukan ESWL selama memang penyakitnya terkontrol. Contoh mereka dengan penyakit diabetes, hipertensi, stroke itu kalau memang penyakitnya terkontrol, stabil, tidak ada masalah, masih bisa kita kerjakan ESWL. Baik. Resiko dari tindakan ESWL ini apa aja sih, Dok? Kalau resiko yang pasti ya tadi itu resiko perdarahan itu pasti ada karena memang pasti akan terjadi luka di dalam ginjalnya. Kemudian selain itu juga akan terjadi jejas atau memar pada area di mana kita tempelkan alat untuk penghancurnya. Jadi itu pasti akan ada memar. Meskipun belum tentu semua akan muncul memar, tapi pasti ada resiko memar itu. Kemudian yang salah satu komplikasi dan resiko yang pasti ada dan tidak bisa hilang adalah ya karena ini ada trauma pada ginjal, itu beberapa kondisi meskipun sangat kecil sekali terjadi trauma yang hebat pada ginjal sehingga menyebabkan ginjalnya itu cedera tingkat yang berat gitu. Tapi itu hanya beberapa kasus saja yang terjadi dan selama ini belum pernah kami dapatkan selama kami melakukan ESWL gitu. Tentunya dengan
persiapan yang baik, Ya. kemudian juga ada batasan-batasan tertentu yang nggak bisa kita lewati ya pada saat melakukan tindakan. Contoh misalnya terlalu lama melakukan tindakannya atau terlalu besar powernya atau terlalu dipaksakan. Nah itu Ya. jelas pasti akan meningkatkan resiko untuk terjadinya komplikasi dan resiko-resiko yang akan terjadi. Dokter, metode SWL ini menurut dokter itu merupakan metode terbaik atau gimana dokter kalau dibandingkan dengan metode bedah? Nah, ini memang sering jadi pertanyaan juga dari mungkin sobat sehat atau pasien-pasien yang lain juga pasti akan bertanya seperti ini. Sebenarnya SWL ini kami kategorikan sebagai tata laksana pelengkap ya. Artinya apa? Artinya tidak semua kasus batu ginjal itu bisa ditangani dengan SWL. Tentunya kita harus selektif terhadap kasus-kasus yang bisa kami tangani dengan SWL dan mana yang harus ditangani dengan tindakan operasi. Jadi persiapan pasien yang baik, kemudian juga pemilihan pasiennya, kasusnya itu sangat menentukan tingkat keberhasilannya juga. Jadi untuk SWL sendiri itu memang lebih baik dilakukan pada pasien-pasien dengan kondisi batu ginjal di mana ukurannya tidak lebih dari 1 cm. Dan kemudian letak batunya itu akan lebih baik hasilnya apabila letak batunya itu berada di bagian tengah ataupun di atas pada ginjalnya. Tapi kalau batunya ada di posisi bagian bawah, tentunya itu akan hasilnya juga akan berpengaruh. Karena apa? Karena begitu kita pecahkan, maka dia harus melawan gravitasi untuk keluar melalui kencing. Jadi tidak semua batu itu memiliki outcome atau hasil yang sama gitu, ketika kita lakukan SWL. Jadi kalau dibilang apakah ini terbaik, kita harus merujuk kembali pada pemilihan kasusnya. Kenapa begitu? Karena kalau misalnya kasusnya itu batunya kecil, terus kita rencanakan kita rencanakan untuk tindakan operasi, jelas itu bukan pilihan terbaik untuk pasiennya karena kita punya metode SWL. Tapi kalau batunya besar, ukurannya lebih dari 2 cm, kemudian kita pilihkan SWL, menurut saya itu juga bukan pilihan yang tepat karena kita punya modalitas yang lain yang hasilnya lebih baik. Gitu. Berarti tergantung case-nya. Betul. Pemilihan case-nya sangat menentukan outcome-nya. Gitu. Oh, baik dokter. Dokter, selama pengalaman dokter selama ini menangani terapi SWL ini, seberapa besar sih dok tingkat keberhasilannya? Nah itu tadi kembali lagi apabila memang kita benar-benar selektif terhadap kasus-kasus yang kita tangani dengan metode SWL, maka hasilnya boleh terbilang cukup baik. Jadi beberapa pasien yang kami lakukan SWL, utamanya pada mereka yang dengan ukuran batu ginjalnya kurang dari 1 cm, itu dalam 1 sampai maksimal 2 kali sesi itu sudah mencapai angka stone free rate ya. Jadi itu kalau kita menyebutnya itu stone free rate, jadi angka bebas batunya itu sudah tercapai gitu. Tapi memang sekali lagi pemilihan kasus itu sangat menentukan. Jadi persiapan pasien dalam hal ini biasanya kami juga menentukan pemilihan kasusnya itu juga menggunakan modalitas diagnostik berupa CT scan atau CT sonografi. Karena di situ kami mendapatkan informasi yang lengkap mengenai ukuran, lokasi batu, dan tingkat kekerasan batunya, atau yang kita lihat densitasnya. Jadi kalau densitasnya sangat tinggi, maka kemungkinan pecah oleh SWL pun akan semakin rendah. Nah, disitulah kita harus berpikir bahwa untuk batu-batu yang meskipun ukurannya kecil, tapi kalau dia densitasnya tinggi atau dia konsistensinya keras, maka kita tidak boleh memaksakan untuk memilih SWL sebagai modalitas terapinya. Tentunya kita harus berpikir, kita bisa menggunakan modalitas terapi yang lain. Ya, oke dokter.
terakhir dokter, tips untuk penonton setiap podcast kita. Apa aja sih dok cara biar kita itu nggak terhindar dari penyakit batu ginjal ini, tipsnya? Ya, tipsnya sebenarnya sederhana ya. Ya. Sebetulnya mungkin juga Sobat Sehat juga sering mendengar dari, mungkin bukan hanya seorang ahli urologi aja yang mengatakan ini, tapi mungkin dokter-dokter yang lain. Hidup sehat, ya, hidup sehat, hidup aktif, artinya berolahraga, makan makanan yang seimbang, yang bergizi, dan yang pasti yang paling utama adalah konsumsi air putih. Konsumsi air putih itu harus tercukupi kebutuhan cairan kita. 2,5-3 liter sehari itu menurut anjuran WHO. Jadi kalau kita membiasakan hidup kita itu teratur, kemudian hidup sehat, makan sehat, minum juga cukup, olahraga, tentunya itu akan meminimalkan resiko kita untuk menderita batu ginjal. Paling utama itu kan pola makan ya dok. Makanan apa sih dok yang perlu dihindari banget? Sebenarnya kalau kita mengacu dari pola makan dan hubungannya dengan angka kejadian batu ginjal, berarti kita harus melihat lagi bahwa batu ginjal itu biasanya dibentuk dari paling sering unsur pembentuknya adalah berupa kalsium, ya, kalsium oksalat, kemudian asam urat. Itu yang paling sering yang kami temui di lapangan. Nah, apa aja yang harus dihindari? Ya, tentunya kita harus menghindari dua unsur tersebut. Jadi makanan-makanan, kalau asam urat berarti kita harus mengkonsumsi makanan yang kadar purinnya nggak terlalu tinggi. Kemudian kalau kalsium oksalat, ya berarti kita harus mengkonsumsi makanan atau tidak boleh terlalu tinggi mengkonsumsi makanan-makanan yang mengandung kalsium ataupun oksalat. Kalsium itu contoh banyak sih di kafein ya. Kemudian kalau oksalat itu sayuran hijau seperti bayam itu juga dia tinggi. Kemudian kalau kadar purin yang tinggi itu bisa seringkali itu memang jeroan ya, atau beberapa kacang-kacangan, beberapa saja sih tapi nggak semua. Cuman untuk makanan ini memang agak tricky. Kenapa? Karena kalau kita cari sumbernya atau kita larang semua makanannya, nanti bingung makan apa gitu kan. Intinya makanan yang bergizi, seimbang, dan porsinya pun proporsional. Intinya itu. Karena apa? Yang paling utama adalah konsumsi air putihnya. Gitu. Jadi itu menurut saya sih, jadi nggak usah terlalu terpaku pada saya harus menghindari ini. Ya, boleh dihindari kalau memang kita sudah terdiagnosa batu dan batunya sudah teranalisa dengan baik kadarnya apa saja. Tapi untuk mereka-mereka yang belum sampai ke tahap itu, sesuaikan diet sehari-harinya, jangan berlebihan, kemudian cukupi kebutuhan airnya. Itu aja sih. Baik. Sepertinya semua pertanyaan dari Sobat Sehat sudah terjawab dari dokter. Saya ucapkan terima kasih banyak dokter atas waktunya, ilmunya yang sangat bermanfaat ini. Sama-sama. Semoga dokter sehat selalu. Amin. Nah, demikian Sobat Sehat, pembahasan kita tentang masalah mengatasi batu ginjal tanpa operasi dengan terapi ESWL. Sampai jumpa di podcast kapsul selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.